Hai, Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, seperti biasa sebelum belajar berdoa dulu. Dilanjutkan dengan menyiapkan perlengkapan belajar kalian. Baik anak-anak hebat, kita masuk ke pembelajaran 5. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing? Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, setai, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi bermain peran dongeng anak gembala dan serigala. Untuk kelompok yang belum bermain peran, perhatikan bermain peran berikut ini. Baik anak-anak hebat, di sini kita akan bermain peran. Ada yang menjadi seorang anak gembala, ada yang menjadi seekor serigala, dan ada beberapa anak yang menjadi domba yang digembala oleh si anak gembala. Baiklah anak-anak hebat, selamat berperan sesuai dengan peran kalian masing-masing. Anak hebat, sekarang susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Di sini ada kata lagi tidak. Pembohong dipercayai akan pernah mereka berkata walaupun benar. Jawabannya adalah pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Diskusikanlah dengan temanmu sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan. Tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan adalah 1. Menolong teman yang terjatuh dari sepeda. 2. Berbagi makanan dengan teman. 3. Meminjamkan alat tulis kepada teman. Sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. 1. Menolong saya saat saya butuh bantuan. 2. Mengajari saya materi pelajaran yang belum saya pahami. 3. Selalu bersikap ramah kepada saya. 4. Meminjamkan saya alat tulis ketika saya lupa membawanya. 5. Menjenguk ketika saya sedang berbaring sakit di rumah. Buatlah percakapan yang menceritakan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada teman. Bermain peranlah sesuai percakapan yang kamu buat. Bu Guru kasih contoh ya. Misalkan, terima kasih Benny, kamu telah membantu saya ketika saya terjatuh tadi. Ya, sama-sama Dayu. Kita kan memang harus saling membantu. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Isilah titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nomor 1, 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. 9 kali 6 sama dengan 6 kali 9. Nomor 3, 5 kali 5 sama dengan 5 kali 5. Nomor 4, 6 kali 7 sama dengan 7 kali 6. Nomor 5, 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7. Nomor 6, 8 kali 6 sama dengan 6 kali 8. Nomor 7, 5 kali 9 sama dengan 9 kali 5. Nomor 8, 8 kali 5 sama dengan 5 kali 8. Nomor 9,
9 kali 7 sama dengan 7 kali 9. Nomor 10, 10 kali 6 sama dengan 6 kali 10. Oke anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berdoa dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Dan tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang dipergunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian tahu ceritanya? Baiklah, kita baca dongengnya di dalam hati yuk. Judulnya adalah Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledai dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Dia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh!" keluh kuda saat ia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang sudah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng tempat yang tersedia. Oke anak-anak hebat, sudah kita bisa mulai? Baiklah, kamu bantuan membutuhkan, bantulah maka orang terbantu akan juga yang disusun menjadi bantulah orang yang membutuhkan kamu, maka kamu akan juga terbantu. Baiklah, sekarang buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Perhatikan gambarnya dan tulisannya anak-anak hebat. Seorang pria memelihara kuda dan keledai. Kebiasaan orang tua tersebut memuatinya dengan beban yang sangat berat. Keledai terhuyung-huyung akibat beban berat di punggungnya. Namun kuda tidak mampu membantu temannya. Akhirnya semua beban ditaruh di punggung kuda, sehingga beban kuda semakin berat. Tiba-tiba keledai pun terjatuh dan mati. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing.
Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Ibu hanya mencontohkan ya anak-anak hebat, menuliskan nama orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Nomor 1, penolong, misalkan Pak Joko dan Pak Warto. Kedua, dermawan, Bu Linda dan Bu Ismi. Ketiga, ramah, Bu Sabar dan Bu Badri. Keempat, penyayang binatang, Paman Tio dan Paman Andi. Kelima, lucu, Pak Banu dan Pak Made. Anak-anak hebat, sekarang peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Dia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Jawabnya adalah 6 dikali 10 sama dengan 60. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Ya, tentu saja 10 dikalikan 6 sama dengan 60. Untuk C-nya adalah 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? 9 dikali 8 sama dengan 72. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam setiap kandang? 8 dikali 9 sama dengan 72. Yang C-nya 9 kali 8 sama dengan 8 kali 9. Paman Benny beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Benny menempatkan 8 ekor burung pada setiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Benny? Ya, jawabnya adalah 10 dikali 8 sama dengan 80. Lalu 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di setiap kandang sekarang? 8 kali 10 sama dengan 80. Jadi C-nya adalah 10 kali 8 sama dengan 8 kali 10. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucu-cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? 6 dikali 4 sama dengan 24. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapat tiap cucu yang suka telur asin? Oke, 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi C-nya adalah 6 dikali 4 sama dengan 4 dikali 6. Oke anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Dan tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.